Sejumlah makhluk hidup bahkan hanya terdiri atas satu sel. Namun organisme bersel satu ini pun memiliki komposisi yang teramat kompleks. Mereka memiliki sistem sangat rumit agar tetap hidup, dan bahkan mesin pendorong kecil untuk bergerak. Di masa Darwin, struktur kompleks sel belumlah diketahui. Dengan mikroskop sederhana waktu itu, sel terlihat menyerupai bercak-bercak kecil sederhana. Namun, mikroskop elektron canggih yang ditemukan sekitar pertengahan abad ke-20 mengungkapkan betapa kompleks dan rapinya sebuah sel sesungguhnya. Mereka telah membuka tabir sebuah kerumitan dan keteraturan yang tak mungkin dihasilkan oleh kebetulan belaka. Satu sel hidup terdiri dari ribuan komponen kecil yang bekerja secara harmonis. Sekedar gambaran, dalam sel terdapat pusat pembangkit tenaga, pabrik canggih, bank data kompleks, sistem penyimpanan raksasa, pusat pengolahan modern, dan membran sel yang seolah dengan sadar mengatur apa saja yang keluar dan masuk sel. Agar sel tetap hidup, semua organel ini harus ada pada waktu yang bersamaan. Mustahil sistem rumit dan kompleks semacam ini dapat muncul sebagai hasil kebetulan. Saat ini, laboratorium tercanggih sekalipun tak mampu membuat satu sel hidup dari materi tak hidup. Hal ini benar-benar telah diakui sebagai kemustahilan, dan upaya untuk membuat sel-sel hidup dari materi tak hidup telah ditinggalkan. Namun teori evolusi mengklaim bahwa sistem ini, yang manusia dengan segala kecerdasan, ilmu dan teknologinya tidak berhasil menirunya, muncul menjadi ada secara kebetulan. Sir Fred Hoyle, pakar matematika dan astronomi Inggris terkemuka, memaparkan kemustahilan ini dengan sebuah contoh. Kemungkinan terbentuknya kehidupan tingkat tinggi secara kebetulan dapat disamakan dengan kemungkinan angin tornado yang ketika melintasi tempat pembuangan barang bekas merakit pesawat Boeing 747 dari bahan-bahan yang ada. Biokimia modern juga memperlihatkan desain rumit dari molekul DNA yang tak terbayangkan sebelumnya. Struktur molekul DNA ditemukan oleh dua orang ilmuwan, James Watson dan Francis Crick, pada tahun 1955. Penemuan mereka menunjukkan bahwa kehidupan ternyata lebih kompleks dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Kendati pun seorang evolusionis tulen, Francis Crick, yang mendapat hadiah Nobel bagi penemuannya ini, akhirnya mengakui bahwa struktur seperti DNA tak akan pernah muncul secara kebetulan. DNA adalah sebuah molekul raksasa di dalam inti sel. Segala informasi tentang sifat fisik dan fisiologis makhluk hidup tersimpan dalam heliks ganda ini. Semua informasi mengenai tubuh kita, dari warna mata hingga struktur organ dalam, juga bentuk dan fungsi sel-sel kita, terprogram dalam bagian-bagian yang disebut gen pada DNA. Kode DNA tersusun atas urutan 4 bahasa yang berbeda. Jika kita umpamakan setiap bahasa ini sebagai sebuah huruf, maka DNA dapat dimisalkan sebagai bank data yang tersusun atas kumpulan alfabet beranggotakan 4 huruf. Semua informasi tentang suatu makhluk hidup tersimpan dalam bank data ini. Jika kita mencoba menuliskan semua informasi dalam DNA, maka ini akan memerlukan sekitar 1 juta halaman.
Ini setara dengan ensiklopedia berjumlah 40 kali lebih banyak dari di Ensiklopedia Britannica, salah satu kumpulan informasi terlengkap yang pernah dibuat manusia. Namun informasi raksasa ini tersimpan dalam inti sel kita yang sangat kecil, yang berukuran sekitar 1/1000 mm. Menurut perhitungan, sebuah rantai DNA yang cukup untuk memenuhi 1 sendok teh memiliki kapasitas untuk menyimpan seluruh informasi yang terdapat di semua buku yang pernah ditulis. Jelas bahwa struktur menakjubkan semacam ini tak pernah terbentuk dengan sendirinya secara kebetulan. Teori evolusi yang memandang kehidupan sebagai hasil peristiwa kebetulan dan acak semata tak mampu berkata apapun ketika dihadapkan pada kompleksitas DNA yang luar biasa. Jelas bahwa DNA, sel dan seluruh makhluk hidup adalah hasil sebuah penciptaan luar biasa dan sempurna. Dan oleh karena penciptaan ini benar-benar ada, maka sudah pasti ada pencipta yang memiliki kekuasaan, ilmu dan hikmah yang tak terbatas. Ketika mengamati makhluk hidup apapun di alam, kita akan menyaksikan betapa agungnya kekuasaan Sang Pencipta. Masing-masing dari jutaan makhluk hidup dan spesies di alam adalah sebuah karya seni. Dan sebagaimana layaknya setiap karya seni, mereka mengenalkan kepada kita seniman pembuat karya seni tersebut. Dialah Allah, Tuhan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Skenario evolusionis yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari materi tak hidup secara kebetulan telah digugurkan ilmu pengetahuan masa kini. Selain itu, tak dijumpai mekanisme di alam yang melakukan proses yang dinamakan evolusi. Tidak ada mekanisme alam yang dengannya sebuah sel dapat berubah menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks, dan seterusnya hingga menjadi nenek moyang dari jutaan spesies makhluk hidup yang berbeda. Darwin mengemukakan satu konsep sebagai mekanisme evolusinya, yakni seleksi alam. Judul buku yang ditulisnya dengan jelas menunjukkan perhatian khusus yang ia berikan pada mekanisme ini, yakni The Origin